Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari A1 akan mempresentasikan judul saya yaitu pengaruh literasi keuangan, modal minimal investasi, dan motivasi investasi terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal dengan pemahaman investasi sebagai variabel moderating. Untuk latar belakangnya, saya mengambil judul ini karena Indonesia sejak tahun 2015 sudah gencar-gencarnya melaksanakan program Yuk Nabung Saham yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada saat itu. Jadi BEI bermaksud untuk merubah kebiasaan orang Indonesia yang biasanya menabung menjadi berinvestasi. Dan investasi yang paling mudah yang kita ketahui adalah investasi di pasar modal, daripada kita harus menginvestasikan seperti aset-aset kita, rumah, bangunan, atau emas, dan lain-lain. Investasi saham itu adalah investasi yang paling mudah. Untuk saat ini, kenapa saya mengambil judul ini? Karena kemungkinan di era milenial ini didominasi oleh golongan investor muda. Dari berita yang saya tahu, sebentar, sudah mencapai 70% itu didominasi oleh investor-investor muda, jadi seperti mahasiswa mungkin ya, atau masyarakat-masyarakat yang lain. Lalu untuk perusahaan sekuritas, banyak perusahaan sekuritas yang telah membuka pasar modal ini yang mendukung dan yang pasti dipantau langsung oleh OJK. Jadi kita nggak perlu khawatir nantinya kalau kita mau investasi saham karena sudah dipantau langsung oleh otoritas jasa keuangan. Jadi menurut saya kalau saya ngambil judul ini juga karena investasi saham ini mulai booming dan kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk investasi di pasar modal. Untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasinya saya mengambil mahasiswa FBHIS Unsida dan sampelnya mahasiswa program studi akuntansi. Jenis dan sumber datanya sendiri yaitu data primer. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan kuesioner, nanti mungkin akan menggunakan Google Form yang disebar. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silahkan siapa dulu atau presentasi semua dulu ya? Baik. Ini A1 ya? Ya, Bu. A2-nya? Halo? Saya dari A3, Bu. A2 yang ganti Mbak Kelvin siapa? A2. Halo? Oh, A3. A2 siapa A2? Ini sudah hadir berapa ini? Dari berapa ini? Kayaknya kok sedikit ya yang hadir hari ini ya. A2. Baru 58, Bu. Kalau A2-nya belum, A3 dulu aja. A3. A3. Mbak. Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari A3 akan mempresentasikan hasil
mempresentasikan presentasi saya, PPT saya. Judul saya yaitu Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap BOM atau word of mouth dan nilai perusahaan dengan reputasi perusahaan sebagai variabel mediasi studi kasus pada PT Tirta Investama Wilayah Pandaan. Next, Mbak. Nah, latar belakang saya yang pertama yaitu perusahaan yang menjalankan program CSR secara konsisten, maka akan dapat menciptakan rasa kepuasan di hati konsumen dan mendapatkan respon yang positif, serta mampu mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholder. Dalam besarnya kontribusi yang diberikan oleh perusahaan melalui program CSR, maka akan dapat mengangkat reputasi perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Nah, salah satu industri bisnis yang melaksanakan kegiatan CSR adalah industri air minum dalam kemasan. Yang kedua yaitu PT Tirta Investama merupakan perusahaan air mineral yang terlama dan terbesar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya ada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, yakni Tirta Investama Pandaan. PT Tirta Investama juga melakukan kegiatan CSR secara rutin. Salah satunya contohnya yaitu mengadakan suplai air bersih untuk warga sekitar, memanfaatkan sampah, terus, ada program pendidikan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi air mineral dalam kemasan, maka juga berdampak pada persaingan yang semakin ketat. Sebagai perusahaan air mineral pertama dan terbesar di Indonesia, maka PT Tirta Investama juga tidak luput dari berbagai masalah yang berdampak pada nama baik atau reputasi perusahaan. Next, Mbak. Nah, jadi dari, latar belakang tersebut itu muncul beberapa masalah atau isu. Yang pertama itu adanya plastik dalam kemasan di dalam Aqua. Sempat ada berita pada waktu tahun 2018. Terus yang kedua itu adanya seruan boikot yang baru-baru ini, pada 2020 sekitar bulan November lalu. Nah, dari, kedua masalah tersebut itu eee, membuat saya untuk meneliti, judul ini dengan rangkaian judul seperti, di bawah ini yaitu pengaruh corporate social responsibility terhadap word of mouth dan nilai perusahaan dengan reputasi perusahaan sebagai variabel mediasi, studi kasus pada PT Tirta Investama Wilayah Pandaan. Next, Mbak. Nah, rumusan masalah yang bisa dirumuskan yaitu ada 5. Yang pertama, apakah ada pengaruh CSR terhadap reputasi perusahaan? Yang kedua, apakah ada pengaruh CSR terhadap WOM? Yang ketiga, apakah ada pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah ada pengaruh WOM dan nilai perusahaan terhadap reputasi perusahaan? Yang terakhir, apakah reputasi perusahaan mampu memediasi word of mouth dan nilai perusahaan? Selanjutnya, Mbak. Nah, ini kerangka konseptual dari penelitian saya, ada CSR sebagai variabel X dan reputasi perusahaan sebagai variabel Z, dan WOM serta nilai perusahaan sebagai variabel Y. Terus untuk hipotesisnya, saya merumuskan seperti ini, ada 5 hipotesis. Yang pertama, CSR berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Yang kedua, CSR berpengaruh terhadap BOM. Yang ketiga, CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, WOM dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Yang terakhir, reputasi perusahaan mampu memediasi WOM dan nilai perusahaan. Next, Mbak. Nah, ini. Yang terakhir, yaitu metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian saya, yakni penelitian kuantitatif deskriptif. Terus untuk populasi dan sampel, saya mengambil populasinya yaitu di konsumen Aqua wilayah Pandaan, karena terdekat dengan, lokasi, penelitian saya yaitu di PT Tirta Investama Pandaan. Untuk sampelnya yaitu konsumen yang mengetahui dan memperoleh dampak dari CSR wilayah Pandaan.
Lalu untuk jumlah minimal sampel yang mungkin akan saya gunakan nantinya adalah 150 responden. Untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan purposive sampling. Lalu, untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan metode kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kepustakaan. Dan terakhir, teknik analisis datanya, saya menggunakan SPSS versi terbaru, yakni 25. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, silakan. Nanti yang dua dulu, yang A2 terakhir. Mbak tolong di ini Mbak Titania, di stop share. Nanti Iya, Bu. tanya ke Mbak Aisyah atau Mbak Titania. Ini sama-sama kuesioner ya? Iya, Tadi ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Siapa bertanya? Bertanya, bukan menjawab. Silakan, siapa bertanya? Silakan, siapa bertanya? Terus saya tunjuk nanti kalau nggak ada yang tanya. Ayo silahkan, siapa bertanya? Loh, sudah videonya di off kan? Nggak ada yang tanya. Ayo. Videonya dinyalain semua. Saya nyalain kok. Anda rebahan atau kuliah ini? Ayo silakan, yang lain. Mau tanya ke yang presenter satu atau yang kedua?
Saya ingin bertanya ke pemateri pertama. Ya. Itu kan tadi sampelnya kan anak akuntansi ada prodi studi akuntansi saja, tetapi populasinya FBHIS. Itu alasannya kenapa? Populasi itu kan yang paling yang besar apa ya? Bentar. Sampel itu kan hanya untuk nguji sebagian dari populasi. Nah, Iya. program studi akuntansi itu kan termasuk dari populasi tersebut, dari mahasiswa FBHIS. Jadi saya hanya mengambil sampel mahasiswa akuntansi. Karena nantinya kriteria yang saya ambil itu mahasiswa akuntansi yang sudah semester 5 dan 7 dan sudah mengampu mata kuliah teori portofolio dan AKM. Gitu. Kan kalau populasi itu jumlah besar. Kalau mau ngambil pengujian data itu nggak mungkin ngambil semuanya. Jadi saya ngambil sampel dari mahasiswa akuntansi gitu. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Klinik. Ayo silahkan. Siapa mau bertanya? Dibuka kameranya. Loh, ini nggak ada yang tanya toh? Ya, arek iki. Tadi sudah ada satu, Bu. Leni. Ya wes, cepat tanya ke siapa? Ke saya. Yang ke Mbak Titan. Ayo. Mbak Titan tadi. Mas Muhammad Rafiq mana? Muhammad Rafiq ada? Muhammad Rafiq, tolong dibuka kameranya.
Ini yang terakhir ini kok slide terakhir saya buka ini kok nggak ada yang buka ini kameranya. Malika, ayo Malika nanti Malika iki. Ibu, saya mau bertanya. Siapa iki? Mayang. Siapa yang bertanya? Iya, siapa? Saya ini siapa? Siapa yang Mayang, mau Bu. tanya? Oh, Mayang. Buka Mayang, kamera nih. Mayang. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, loh, belum, saya nggak ada, nggak kelihatan. Yang lain kameranya dibuka. Kuliah sambil rebahan nih, Be. Ayo, wes, tanya. Bentar, Bu. Bu, saya mau tanya ke Titania ya, Bu. Ya. Itu Iya. tadi kan penelitiannya Mbak Titania kan pakai kuesioner. Iya. Itu indikator-indikator yang dilihat dalam pembuatan kuesioner itu apa aja? Untuk indikator penelitiannya itu saya menentukan sendiri nih, tapi belum untuk sejauh ini masih belum konsultasi sama dosen pembimbingnya yang fix-nya. Karena kan kalau menentukan indikator penelitian itu harus yang apa ya, yang benar-benar yang fix gitu loh. Ini kalau yang saya tentukan sendiri itu dari CSR-nya sendiri, terus saya ambil dari poin-poinnya dari tiap variabelnya. Jadi untuk yang CSR-nya itu tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sana. Kayak misalkan seperti tadi kayak daur ulang sampah dari Aqua itu, terus nanti tentang apa aja ya yang kemarin tuh. Sebentar saya terus itu sama ya seperti itu. Terus untuk yang kegiatan dari WOM-nya sendiri itu kayak bagaimana cara perusahaan itu mempromosikannya, terus kayak kayak iklannya itu seperti apa, kayak gitu untuk indikatornya. Terus lalu untuk yang reputasi perusahaan itu mengenai tentang seperti apa perusahaan itu menanggapi dari WOM-nya itu sendiri itu sih. Tapi itu masih dalam bentuk belum saya diskusikan sama dosen pembimbing saya. Gitu Mbak Mayang. Mbak Mayang? Oh ya, terima kasih Mbak. Iya. Sudah, Mbak Mayang? Jawabannya Mbak Titan? Iya, sudah, Halo. Bu. Sudah, Yang Mbak Aisyah sudah jawab? Sudah juga. Sudah Coba dijawab. saya lihat. Share satu-satu itunya, slide-nya tadi. Mbak Aisyah, coba saya lihat. Yang lain, nggak ada yang tanya? Yang lain? Mbak ini moderasi ya Mbak ya? Mbak Aisyah ya? Iya, Bu. Pakai moderasi ya? Iya. Pemahaman investasi. Kenapa Mbak? Mbaknya memasukkan variabel pemahaman investasi sebagai variabel moderating.
menggunakan pemahaman investasi karena untuk literasi keuangan, modal minimal investasi, motivasi investasi terhadap minat investasi itu nantinya akan diperkuat atau diperlemah oleh pemahaman investasi tersebut. Jadi ingin tahu aja mahasiswa itu ketika literasi keuangan, modal minimal dan motivasinya itu ada misalnya, lalu apakah dengan adanya pemahaman investasi itu semakin kuat atau semakin lemah gitu Bu? Kalau untuk ini untuk pembaruan saja. Apanya? Kuat lemah Minatnya, itu apanya? minat mahasiswanya untuk Apanya? terhadap minat mahasiswanya Bu. Mahasiswa, objeknya mahasiswa apa Mbak? FBIS itu kan ada 5 prodi ya. Saya mengambil sampel prodi akuntansi. Pakai kriteria? Ya. Ya kan langsung aja, ngapain pakai judulnya itu loh Mbak, yang Ya, bawahnya. ya, Ini kan nanti bikin kita persepsinya, oh mahasiswa akuntansi semua, mahasiswa FBIS itu semua. Oh, iya. Terus mahasiswa akuntansi semester berapa sampai berapa? 5 dan 7. Pakai apa kamu tekniknya? Teknik purposive sampling itu Apa itu purposive sampling? kemarin apa ya? Bentar, Bu. Teknik pengambilan secara random. Non random. Jadi ada ciri-cirinya, ada. Gimana? Jadi saya sudah menetapkan ciri-ciri untuk pengambilan sampelnya nanti, yaitu seperti Apa aja? semester 5 Kira-kira dan apa aja? mahasiswa Apa yang aja? sudah mahasiswa akuntansi yang sudah semester 5 dan 7, lalu yang sudah mengampu mata kuliah AKM dan teknik portofolio dan yaitu dan pasar modal. Kenapa 5 dan 7? Kenapa 5 dan 7 dan kenapa kau sudah menempuh AKM? Karena menurut saya untuk mahasiswa semester 5 dan 7 yang sudah mengampu AKM dan teknik portofolio dan pasar modal itu sudah sedikit kurang lebih sudah mengetahui seluk-beluknya tentang saham. Jadi mungkin Enggak, AKM. Yang pasar modal oke lah, yang AKM Mbak, AKM. AKM ini kamu angkatan berapa sih nanti ini? Angkatan berapa sih sampelnya ini? Angkatan 5 dan 7 ini angkatan berapa? Tahun 2017. Setahunnya saya, angkatannya saya sama 7-nya. bawahnya semester 5 itu, Bu. 2018 apa 19 itu? 18 ya. AKM ini kan ada AKM 1 2, Mbak. Semua AKM semua atau bagaimana? Oh, yang itu bukan semua AKM ya, Bu? Yang 2018 itu. Maksudnya kan sudah enggak. satu itu AKM-nya. Kalau di angkatan tahun 2020 itu kan pakai kurikulum baru. Ya. AKM-nya kan dilebur, itu didapat di semester 3.